Jangan lupa like, subscribe, and komen ya sahabat-sahabat Bang Zakir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah tentang keutamaan bagaimana kita menginfakkan harta kita di waktu subuh. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, alaihi wasallam, ma min yawmi yusbihul ibadu fihi illa malakani yanzilani fayaqulu ahaduhuma Allahumma a'ti munfiqa khalafa wa yaqulul akharu Allahumma a'ti mumsika talafa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, maka berkatalah Rasul sallallahu alaihi wasallam, apabila waktu subuh tiba, dua malaikat turun dari langit. Malaikat yang pertama berkata, wahai Allah, berilah balasan kepada orang yang menafkahkan hartanya. Malaikat yang kedua berkata, wahai Allah, binasakanlah harta yang menggenggamnya, ataupun orang-orang yang bakhil kepada hartanya. Hadis di atas baru saja kita bacakan, disokong oleh ayat Allah. Ayat yang ke-20 mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, apa saja yang dinafkahkan untuk kebaikan, Allah akan menggantinya dengan balasan berlipat ganda. Juga masih banyak riwayat yang menguatkan hadis di atas. Abu Darda radhiyallahu anhu meriwayatkan, hadirin yang mulia, bahwa Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila matahari terbit, maka pada kedua sisinya malaikat mengumumkan sesuatu yang didengar oleh semua makhluk kecuali jin dan manusia. Wahai manusia, berjalanlah kamu ke arah Rabbmu. Sedikit harta sekedar keperluanmu adalah lebih baik daripada harta yang banyak tetapi melalaikanmu daripada Allah. Apabila matahari terbenam, pada kedua sisinya malaikat berdoa dengan suara yang keras, wahai Allah, berilah balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya di jalan Allah, dan binasakanlah harta orang yang menggenggamnya. Hadis lain dinyatakan bahwa ketika terbit matahari, di kedua sisinya malaikat berkata, hadirin yang mulia, ya Allah, berilah balasan segera kepada orang yang menginfakkan hartanya, dan binasakanlah harta yang menggenggamnya. Hadirin yang dimuliakan Allah, riwayat yang lain mengatakan bahwa di langit ada dua malaikat yang ditugaskan untuk mengucapkan itu saja, tanpa tugas yang lain. Salah satu darinya mengatakan, ya Allah, berilah balasan kepada orang yang menginfakkan hartanya. Malaikat yang kedua mengatakan, wahai Allah, binasakanlah harta orang yang menggenggamnya. Dengan demikian, hadirin yang dimuliakan Allah, dapat disimpulkan bahwa pagi dan petang bukan waktu yang tertentu, tetapi doa itu terus-menerus diucapkan. Pengalaman menunjukkan, hadirin, orang-orang yang menyimpan hartanya biasanya mengalami musibah yang memusnahkan semua harta mereka. Misalnya menghadapi tuntutan pengadilan, atau kemalingan, atau kecurian, dibelanjakan secara sia-sia dan sebagainya. Hafiz Ibnu Hajar rahmatullahi alaih menuliskan, hadirin mulia, dalam kitab
bahwa musibah demikian biasanya menimpa harta yang ditumpuk-tumpuk sehingga dia kehilangan hartanya, atau paling tidak dia akan mati dan meninggalkan harta itu untuk orang lain. Kadang-kadang karena kesibukannya mengurus harta, hadirin yang mulia, dia kehilangan amalan-amalan yang baik. Sebaliknya, orang yang menyedekahkan hartanya akan menerima keberkahan dari hartanya. Bahkan dalam sebuah hadis dikatakan, hadirin yang mulia, bahwa apabila seorang memberi sedekah dengan baik, setelah ia meninggal dunia, Allah Subhanahu wa taala akan mengurus harta peninggalannya dengan baik. Setelah dia meninggal dunia, keturunannya tidak akan memboroskan harta peninggalannya dengan sia-sia. Pada umumnya, anak-anak orang kaya suka menghabiskan harta peninggalan orang tuanya dengan kelakuan-kelakuan yang buruk. Imam An-Nawawi rahmatullah alaihi berkata bahwa pembelanjaan yang disukai adalah menafkahkannya untuk pekerjaan yang baik, untuk keperluan anak istri, untuk melayani tamu dengan baik, atau untuk ibadah lainnya. Qurtubi rahmatullah alaihi, hadirin yang mulia, mengatakan bahwa menafkahkan untuk ibadah meliputi ibadah yang fardu dan nafil atau yang sunat. Tetapi bagi orang yang menggenggam hartanya akan mendapat laknat melalui doa malaikat, seperti yang tadi kita bacakan hadisnya. Dengan tabiat bakhil, seorang akan merasa enggan menafkahkan hartanya untuk ibadah fardu dan hatinya pun menjadi susah. Lalu hadirin yang muliakan Allah Subhanahu wa taala, baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ya bena Adam, wa anta bzulal fadla khairu laka wa anta tumsikahu syarru laka wa la talamu ala kafafi wabda' biman ta'uka." Abu Umamah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wahai anak Adam, infakkanlah apa yang melebihi keperluanmu. Ini adalah lebih baik bagimu. Jika kamu menggenggamnya, maka itu adalah buruk bagimu. Menyimpan sekedar keperluan tidaklah tercela. Pada waktu memberikan nafkah, utamakanlah orang-orang yang menjadi tanggung jawabmu." Hadis riwayat Muslim. Hadis ini, hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, juga disokong oleh ayat Quran, yaitu firman Allah Subhanahu wa taala, agar kita menginfakkan harta yang lebih dari keperluan kita. Untuk hal itu, hadis ini menekankan kembali, dengan demikian harta bukanlah untuk disimpan, tetapi untuk diinfakkan, yang hakikatnya adalah disimpan di bank Allah Subhanahu wa taala untuk diambil manfaatnya kelak di akhirat. Pada hari yang penuh dengan kemalangan, pengorbanan di dunia ini sangat kecil dibandingkan dengan kebutuhan kita kelak di akhirat, hadirin yang mulia. Pada saat itu tidak ada lagi pencaharian, tidak ada lagi jual beli, dan tidak ada lagi tolong menolong. Yang ada adalah amalan yang dibawa bersama diri kita sendiri. Perkara lain yang ditanyakan dalam hadis ini adalah, hadirin yang mulia, simpanan sekedar keperluan tidaklah tercela, yaitu sebatas yang sangat diperlukan dalam hidup kita, yang apabila tidak ada, hidup kita akan sangat kesulitan dan terpaksa meminta bantuan kepada orang lain. Itulah hadirin yang mulia,
tentang keutamaan kita bersedekah, mengutamakan akhirat daripada dunia. Lebih baik harta kita infakkan daripada kita genggam, daripada kita tumpuk-tumpuk. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah wa bihamdihi, subhanakallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.